Baik, kita mulai pembahasan kali ini. Kita membahas tentang ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal terkait dengan pajak dan bunga bank. Ya, mungkin Anda ada yang tahu apa itu pajak. Jadi pajak itu adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Jadi masyarakat ya harus membayar sesuatu kepada negara. Itu iuran wajib. Ya. Nah, pajak ini dimanfaatkan untuk membiayai fasilitas umum, ya, untuk membangun jalan, jembatan, ya, untuk mendanai segala macam ASN, semua pejabat yang ada dalam pemerintahan dan negara, gitu ya. Dan yang terpenting sebenarnya tujuan pajak itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mestinya semakin tinggi kita membayar pajak, kesejahteraan kita semakin baik, ya. Contohnya misalkan pajak pertambahan nilai PPN 10%, ya. Ini contoh satu saja, PPN 10%. Jadi, berapakah harga yang harus dibayar konsumen? Ya, misalkan Anda pergi ke McDonald, Anda membeli French fries, kentang goreng itu, ya, sekitar 20.000 rupiah. Nah, jadi itu sudah termasuk pajak, ya. Jadi harga yang harus dibayarkan konsumen itu sama dengan harga penjualan plus PPN 10% dari harga penjualan. Jadi kalau misalkan harga penjualannya katakanlah 10.000 rupiah, maka plus PPN harganya itu akan menjadi 11.000 karena 1.000 itu menjadi 10% daripada 10.000 rupiah tadi. Nah, itu yang disebut dengan pajak. Lalu ada yang disebut sebagai bunga bank. Nah, bunga bank. Ada video saya terkait cara menghitung bunga bank. Jadi bunga bank yang akan dibahas adalah bunga tabungan. Bunga tabungan merupakan bunga tunggal sebenarnya. Bunga diperoleh dari total modalnya saja, tidak diakumulasikan dengan bunga yang diperoleh. Sehingga ada formulasi terkait dengan bunga bank. Bunga bank itu sama dengan W dikali P dikali U. Ya, ingat. B atau bunga itu sama dengan W dikali P dikali U. Apa itu W? W itu adalah lamanya menabung. Ya, bisa dalam 1 tahun, bisa dalam 2 tahun, 3 tahun. P itu adalah prosentase bunga. Nah, berapa persen bunganya? Dan U adalah jumlah uang yang ditabung. Berarti besar bunga selama 1 tahun itu adalah lamanya menabung dikalikan dengan prosentase bunga dikalikan dengan jumlah uang yang ditabung. Nah, itulah perhitungan bunga bank. Nah, untuk mempermudahnya, marilah kita latihan terkait dengan literasi matematik yang berhubungan dengan aritmatika sosial. Nah, sebentar ya. Ada sebuah soal terkait dengan bunga bank. Ya, kita kan bahas tentang bunga dan pajak. Oke. Nah, ini soalnya. Bu Mira memiliki simpanan di bank sebesar 10.400.000. Ya, jadi dia punya uang di bank 10.400.000 dengan bunga per tahun 8,6%. Ya. Pertanyaannya adalah berapa besar tabungan Bu Mira sampai bulan ke-6? Nah, jadi dia punya duit 10.400.000 dengan bunga 8,6%. Berapa tabungan Bu Mira sampai bulan ke-6? Nah, baik. Untuk menjawab ini, di sini ada beberapa alternatif jawaban. A 9,5 juta, B 10,8 juta, C 11,1 juta, dan D 12,5 juta. Oke. Nah, eh, bahasan ya. Nah, jadi Bu Mira itu punya saldo tabungan di bank 10.400.000. Bunga banknya 8,6%. Nah,
berapakah bunga yang diperoleh oleh Bu Mira kalau dia menabung 1 tahun? Nah, kalau dia menabung 1 tahun, maka bunga yang diperolehnya adalah 8,6% dikalikan dengan 10 juta tadi. 10.400.000. Berarti 10.400.000 dikalikan 8,6 dibagi 100. Ya, atau 8,6 dibagi 100. Ya. Nah, sehingga dapat dalam 1 tahun Ibu Mira mendapat 894.000 bunga dari bank tersebut. Nah, pertanyaannya bukan bunga dalam 1 tahun. Pertanyaannya adalah bunga dalam 6 bulan. 6 bulan itu kan setengah dari setahun. Jadi bunga yang diperoleh adalah 894.400 yang merupakan bunga 1 tahun dibagi 2. Sehingga dapat 447.200. Nah, jadi bunga yang diperoleh selama 6 bulan 447.200. Pertanyaannya, berapakah sisa uang Bu Mira kalau misalkan dia akan menikmatinya dalam waktu 6 bulan? Nah, berarti kan besar tabungannya ditambah dengan bunganya. Nah, tabungan Bu Mira itu kan 10.400.000 ditambah 447.200 bunga selama 6 bulan. Sehingga dapat 10.847.200. Itulah uang yang dimiliki oleh Bu Mira. Oke? Jadi jawabannya yang mana? Yang B, 10.847.200. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini lagi zaman fintech nih sekarang ya. Atau pinjol. Saya harapkan Anda jangan coba-coba pinjol ya, karena bunganya terlalu besar. Sebaiknya nggak usah ikutan. Ya, di samping itu juga keterlibatan kita dalam suatu sistem yang berbunga itu tidak membawa berkah. Ya. Jadi sebuah fintech atau pinjaman online ya memberikan bunga 1,5% untuk 1 bulan pinjaman. Jadi 1,5% itu untuk 1 bulan, bukan 1 tahun. Seorang nasabah meminjam uang sebesar 1.800.000 yang akan dicicil selama 18 bulan. Besar cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya berapa? Nah, A 113.000, B 127.000, C 131.000, D 135.500. Nah, untuk menjawab soal ini mudah ya. Jadi pinjol ini bunga per bulannya 1,5%. Nah, dia minjam 1.800.000 selama 18 bulan. Nah, berarti bunganya saja selama 18 bulan itu adalah 1,5% itu kan per bulan. Karena 18 dikalikan 18. Kemudian dikalikan berapa jumlah uang yang ia pinjam. Berarti 1,8 juta dikali 18 dikali 1,5/100. Sehingga dapat 486.000. Anda lihat ya, bunganya gede ya. Ya, jadi 18 bulan itu 486.000. Begitu cara menghitungnya. Nah, lalu berapakah besar bunga setiap bulan? Ya, ini kan 486.000 itu kan 18 bulan. Berarti setiap bulan 486.000 dibagi 18. Berarti sebulannya itu Anda membayar bunga Rp27.000 gitu. Nah, otomatis pertanyaannya ya, kalau misalkan bunga 1,5% besar pinjaman 1.800.000 selama 18 bulan, berapakah cicilan tiap bulan yang harus kita bayarkan ke pinjol ini? Oh, berarti 1.800.000 dibagi 18 bulan. Ya, itu kan totalnya 100.000 per bulan pinjamanmu. Nah, maka besarnya cicilan yang harus dibayar per bulan ya 100.000. Yang tadi ditambah dengan 27.000 besar bunga setiap bulannya tadi. Berarti setiap bulan kita harus membayar 127.000 selama 18 bulan. Jadi jawabannya yang mana? Yang B, 127.000 ya selama 18 bulan.
Ngerti ya? Mudah ya? Ya, saya harap jangan sekali-kali mencoba untuk pinjol karena itu menjerat ya. Kemudian nih contoh lagi nih. Sebuah vintage pinjaman online bunganya 1,5% untuk 1 bulan pinjaman. Seorang nasabah meminjam uang sebesar 1.800.000 yang akan dicicil selama 18 bulan. Besar cicilan yang harus dibayar setiap bulan berapa? Nah, A 113.000, B 127.000, C 131.000, D 135.000. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Bunga per bulan kan 1,5%. Besar pinjaman 1,8 juta. Lama pinjaman 18 bulan. Nah, langkah yang pertama Anda tentukan besar bunga selama 18 bulan. Nah, dalam 18 bulan itu bunganya berapa? Otomatis bunga tadi kan 1,5% tuh. Dikalikan 18. Kenapa? Karena Anda minjam 18 bulan. Dikalikan jumlah pinjamannya 1,8 juta. Ya, sehingga dapat 486.000. Nah, lalu besar bunga setiap bulannya ya udah 486.000 dibagi dengan 18 sehingga per bulan 27.000. Nah, besar cicilan setiap bulannya. Oke, berarti 1.800.000 pinjamanmu dibagi dengan 18 bulan, 100.000. Per bulan tuh kita bayar 100.000. Tapi itu pokoknya. Belum ditambah cicilan bunganya. Berarti bunganya 27.000 tadi. Berarti 127.000. Oke. Nah, sekarang contoh lain ya, contoh lain. Dewi telah menabung selama setahun dan jumlah tabungannya 3.180.000. Jadi dia udah menabung setahun dan total tabungannya. Di bank tersebut bunga per tahun 6%. Pertanyaannya adalah berapakah saldo tabungan Dewi semula? Jadi di awal itu berapa tabungan Dewi? Nah, untuk menjawab ini maka kita hitung ya. Saldo tabungan setahun itu kan 3.180.000. Berarti uang yang ada di tabungan Dewi selama setahun dengan bunga itu 3.180.000. Pertanyaannya adalah berapa sih dia nabung awalnya sehingga di ujungnya dia dapat 3.180.000. Nah, bunga bank per tahun itu 6%. Nah, untuk menghitung jumlah saldo awal Dewi, maka Anda menggunakan rumus saldo awal. Ya, ingat bunga itu kan paling tinggi 100%. Berarti 100% dibagi 100% ditambah 6%. Kenapa 6% di sini? Karena bunganya 6%. Lalu kita kalikanlah total uang saldo di akhir tahun itu. Ya, oke. Berarti 3.180.000 dikalikan 100%. 100% itu kan 100/100. Ya, ibaratnya dikali 1 dibagi 106%. Berarti kan 106% itu 106/100. Sehingga dapat 3 juta. Berarti di awal tahun Dewi hanya menabung 3 juta. Dan di akhir tahun dia dapat 3.180.000. 3 juta adalah pokoknya 180.000 itu adalah bunga dari bank. Yang jumlahnya adalah 6%. Jadi jawabannya adalah C, 3 juta. Oke. Nah, ini contoh lain nih. Dedi mempunyai simpanan di bank sebesar 1.500.000. Jadi dia punya simpanan duit di bank nih, 1,5 juta. Selama 10 bulan tabungannya sudah bertambah menjadi 1.625.000. Nah, jadi awalnya dia menabung 1,5 juta nih. Nah, didiemin tuh selama 10 bulan. Ternyata setelah bulan ke-10, tabungannya bertambah itu menjadi 1.625.000. Ada 125.000 tambahannya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah bunga banknya itu? Nah, A 5%, B 10%, C 12%, D 7%. Nah, untuk menjawabnya mudah sekali. Ya, saldo tabungannya itu kan 1.500.000 di awal. Nah, setelah 10 bulan menjadi 1.625.000. Berarti dia bertambah berapa tuh? Gampang. 1.625.000 dikurangi 1.500.000. Berarti dia bertambah 125.000.
Nah, pertanyaannya kan berapa persen? Berarti kan 125 dari, nah, formulasi ini ada nih. 125.000 itu kan didapat dari persentase bunga per 12 selama 1 tahun, dikalikan dia nabung 10 bulan, dikalikan 1.500.000 saldo tabungannya. Ya kan? Oke, maka didapatlah 125.000 sama dengan 1.250.000 dikali persen bunga. Pertanyaannya berapakah persen bunga? Nah, persen bunga ini gampang. Berarti 125.000 dibagi dengan 1.250.000. Sehingga bunga banknya itu adalah 10%. Ya, oke, jawabannya yang mana? Yang B, 10%. Gitu. Ini saya dapat dari tanya-tanya.com. Oke. Nah, jadi semudah itu ya untuk menentukan jawabannya. Baik. eh, Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini latihan berikutnya nih. Pak Husin menyimpan uang di bank 2 juta dengan bunga per tahun 6%. Pak Husin ingin tabungannya bertambah menjadi 2.200.000. Maka lama menabung harus berapa lama? Nah, ini dibolak-balik nih. Maka lama menabungnya itu harus berapa lama? Supaya tabungannya menjadi 2.200.000. A, 20 bulan, B, 30 bulan, C, 40 bulan, D, 50 bulan. Nah, untuk menjawab soal ini mudah ya. Nah, jadi saldo tabungan Pak Husin itu kan 2 juta. Bunga per tahunnya kan 6% tadi ya. Ya. Pertambahan nah, tiba-tiba di ujung periode dapat 2.200.000. Berarti yang tadinya 2 juta menjadi 2.200.000. Berarti ditambah dengan 200.000. Oh, berarti pertambahan bunganya 200.000 selama A bulan. Nah, berarti menentukan jumlah berapa bulan yang harus menggunakan rumus nih. Ya. Nah, kan 200.000 ini kita dapat nih. 200.000 itu cara ngitungnya gimana? Itu sama dengan bunga 6% per 12. Kenapa? Jadi 6% itu adalah bunga per tahun. Ya. Dikali dengan A bulan yang kita tanya, dikali dengan 2 juta saldo tabungan di awalnya. Ya enggak? Saldo tabungan di awalnya. Ya udah, 200.000 sama dengan 6% per 12 dikali 2 juta. Ya, 6% per 12 berarti kan 2 juta dikali 0,06 dibagi dengan 12. Dapat 10.000 dikali A bulan. Berapakah A bulannya? Ya udah 200.000 dibagi 10.000. Sehingga dapat 20 bulan. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang A. Ini 20 bulan. Nah, ini contoh soal Pak Husin. Ya. Nah, kemudian ada contoh soal lainnya. Ini bagus nih soalnya nih. Ini terkait dengan perbandingan. Ya, di tanya-tanya.com. Nah, misalkan jumlah tabungan Wawan dan Edi bila digabungkan sebesar 3 juta. Ya. Nah, perbandingan tabungan dan Wawan dan Edi, nah, jadi ceritanya kalau tabungan Wawan dan tabungan Edi kita gabung, itu totalnya 3 juta. Nah, cuman kan kita nggak tahu tabungan Wawan berapa, tabungan Edi berapa. Nah, ternyata yang diketahui perbandingan antara tabungan Wawan dan Edi itu 10:15. Pertanyaannya adalah berapakah selisih tabungan Wawan dan Edi? Jadi beda berapa antara tabungan Wawan dan tabungan Edi? A 200.000, B 350.000, C 500.000, D 600.000. Untuk menjawabnya mudah. Ya, jadi ceritanya total tabungan Wawan dan Edi kan totalnya itu 3 juta. Perbandingan tabungan mereka itu adalah 10:15. Nah, kita tentukan dulu sebenarnya si Wawan itu berapa saldonya. Ya, Wawan dan Edi itu kan sama dengan 10:15 itu sama dengan 10. Ini kan ceritanya Wawannya itu kan 10, ya enggak? Edi-nya 15, ya enggak? Ini kan 10 Wawan, Edi-nya 15. Ya udah, Wawan dibagi Wawan plus Edi, gitu kan? Berarti 10
bagi dengan 10 plus 15 dikalikan dengan 3 juta total tabungan mereka berdua. Ya udah, 3 juta dikalikan 10 per 25. 25 dari mana, Pak? 10 tambah 15. Oke, 3 juta kali 10, 30 juta dibagi dengan 25. Dapat 1.200.000. Berarti tabungan si Wawan 1.200.000. Ya. Kalau tabungan si Wawan 1.200.000 dari 3 juta, berarti tabungan si Edi sisanya dong. Gitu. Bisa seperti itu atau mau Anda hitung pakai formulasi juga boleh. Ya, kita ingin hitung saldo Edi, berarti LD duluan. Edi kan 15 nih. Berarti 15 dibagi 10 plus 15. Dikali 3 juta. Berarti 3 juta dikali 15 per 25. Dapat 1.800.000. Maka selisih saldo Wawan dan Edi itu adalah selisihnya ya, perbedaannya. Saldo yang ditanya kan 1.800.000 dikurangi 1.200.000. Ya, jadi perbedaan antara tabungan mereka berdua itu adalah 600.000. Nah, 600.000 jawabannya adalah yang D. Ya, itu. Oke, jadi kita cukup banyak nih kita membahas terkait dengan saldo. Ya, sorry, terkait dengan bunga di bank. Ya, oke. Nah, ini ada contoh soal terakhir terkait dengan nasabah yang menyimpan uang di bank. Oke. Seorang nasabah menyimpan uang di bank sebesar 2.400.000. Bunga yang ditetapkan pada bank 9,2%. Maka tabungan nasabah tersebut selama setahun menjadi gampang ini. Saldo nasabah itu kan 12.400.000 menyimpan uang di bank. Bunga per tahunnya 9,2%. Kalau misalkan dia taruh selama setahun berapa duit yang dia dapat? Ya udah, 9,2% dari 12.400.000 adalah 1.140.800 bunganya selama setahun. Berarti uang yang dia miliki adalah uang yang ada sekarang, yaitu 2.400.000 ditambah bunganya 1.140.800. Sehingga total uang yang didapat di akhir tahun adalah 13.540.800. Jawabannya adalah yang C. Oke. Oke. Nah, baik, itulah terkait dengan materi bunga di bank. Ya, semoga ini bisa bermanfaat.